Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akfrin Yuniar Agnifiansyah dari MP Ekonomi Offering D akan menjelaskan tentang definisi ketenaga kerjaan. Jadi, ketenaga kerjaan tersendiri itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk proses perekrutan, penempatan, perlindungan, serta hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Nah, yang kedua itu adalah komponen ketenaga kerjaan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu penduduk dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun, termasuk usia produktif yang mampu melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Terus bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini contohnya adalah pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Yang kedua ada pemberi kerja. Pemberi kerja ini biasanya menyediakan pekerjaan, individu yang menyediakan pekerjaan atau lembaga atau juga perusahaan. Yang ketiga ada hubungan kerja. Hubungan kerja ini adalah interaksi yang diatur dalam kontrak kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Yang ketiga ada masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran. Nah, pengangguran ini penyebabnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan, terus keterampilan di bidang yang salah, atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Yang kedua adalah upah yang tidak layak. Dampak dari upah yang tidak layak adalah penurunan kualitas hidup tenaga kerja. Yang ketiga adalah pelanggaran hak pekerja. Contohnya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak adanya jaminan sosial. Yang keempat adalah kesenjangan gender dalam ketenaga kerjaan. Contohnya kurangnya kesempatan kerja bagi perempuan di beberapa sektor, karena perempuan biasanya itu dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Yang ketiga adalah regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama itu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja serta pemberi kerja. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu memperbaiki sistem ketenaga kerjaan agar lebih fleksibel dan meningkatkan investasi. Yang ketiga ada BPJS Ketenaga Kerjaan, yaitu memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan, dan kematian. Yang keempat adalah upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Di sini ada 4 cara mengatasinya. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja baru, yaitu dengan mengembangkan sektor UMKM, startup, dan ekonomi kreatif. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan kerja yang rutin, sertifikasi keterampilan, dan pendidikan yang layak. Yang ketiga adalah peningkatan investasi dengan mempermudah perizinan usaha dan menarik investor asing. Dan yang keempat adalah perlindungan tenaga kerja, yaitu dengan cara penegakan hukum dan atas pelanggaran hak pekerja. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya jelaskan yaitu adalah ketenaga kerjaan adalah aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, baik dalam individu juga pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif demi kesejahteraan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang berdampak positif bagi warga negara atau individu tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.